Waduh, Rismon Sianipar dikawal saat penuhi panggilan Polda Metro Jaya kemarin dan terungkap bahwa Rismon alami teror dan intimidasi selama ini. Kapan ya polemik ijazah ini berakhir? Akankah Rismon akan jadi tersangka? Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat sampai sekarang. Mengawal Bang Rismon. Dibawa ya HP-nya ya. Siap. Kita akan kawal sampai keluar. Iya. Iya, Bu. Saya bawa kopi. Iya, betul. Ini airnya. Bawa air sendiri kalau bisa, Bang. Iya, Pak. Jangan minum air sana. Kita nggak tahu kan apakah air halal atau enggak tuh. Itu si Rismon yang dikelilingin itu ya? Pakai jas. Cek. Ya. Bang, boleh depan sini, Bang. Depan sini, Bang. Depan sini, Bang. Saudara Rismon itu berani berbicara karena dia di dalam. Dia pernah dilapor maksudnya? Dia pernah dilapor. Dia pernah tahu bagaimana sistem kerja. Kan yang katanya kasus Jessica. Iya, dia menantang Tito Sigit itu kan udah berkali-kali. Tangkap saya. Saya punya bukti, 20 bukti akan saya beberkan mengenai keburukan Tito dan lain-lain kawan CS-nya dan Sigit. Dan dia udah ditantang karena dia udah tahu langkah-langkah yang akan diambil oleh sahabat-sahabat di dalam. Sebelum keputusan ini keluar, kita udah tahu keputusannya ke begini. Pada saat Saudara Jokowi membuat laporan ke Barreskrim, itu udah tahu keputusannya akan keluar seperti itu. Polda Metro Jaya. Ya, Polda Metro Jaya. Nah, itu. Saya diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. 97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Enggak punya. Enggak, Pak. Kalau Pak Jokowi yang asli itu, ijazahnya itu yang ini, Pak. Oh, ini ada sesuatu nih. Ini asli. Yakin saya ini asli. Ada CRP. Oh, coba agak jauhan. Kami yakin. Asli. Yang asli. Asli itu kan asli. Waduh. Nasional. Iya. Namanya palsu. Oke. Ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya. Bahkan kemarin di Surakarta, mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu, kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab. Ya, karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh Saudara Dian Sandi. Ya, itu. Sama Dr. Rismon Sianipar yang tadi ditanyai berapa pertanyaan? 97. 97. Kenapa nggak 100 sekalian? Iya, dibulatkan aja ya. Tanggung sekali. 3 lagi 100.
Dan ditempuh dalam dari jam 10 pagi, Jam 11 ya. 11 sampai jam 5 sore. jam 5 sore, sekitar ya kurang lebih 6 jam lah ya. 5 jam lah, istirahat 1 5 jam. jam lah ya ada istirahatnya. Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Oke. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon. Iya. Itu mobil dikerjai ketika di rumah. Sedang ada di sebuah kafe, Pak. Oh, Sebuah tahu itu mobil Bang Rismon ya? Saya datang setengah 12 ya, mungkin setengah 12, pulang setengah 2 ya. Jadi cuma 2 jam, kayaknya sudah dikutip begitu loh. Jadi tahu posisi saya di mana. Dan sayangnya CCTV itu tidak mencakup ke luasan Mobil, dari ya. parkir di mana mobil saya berada. Dan banyak mobil Pak di sana, Pak. Banyak yang elit-elit lah, kayak mobilnya Pak Roy kan. Nah, mobil saya yang diincar ini, risiko yang harus kita perjuangkan ya. Kalau kita mau menjilat kekuasaan, tentu nggak ada risiko ya. Tidak ada risiko dilaporkan, tidak ada risiko apapun. Risikonya yang menjadi komisaris kan begitu. Jadi kalau terkait dengan intimidasi ya, tapi saya tidak bisa membuktikan secara langsung atau tidak langsung. Ya memang saya mengalami intimidasi. Mengalami itu. Okay. 2 kali mobil saya kacanya dipecah sebelah kiri pertama kali, terus berikutnya sebelah kanan kaca dipecah, ya 2 kaca sebelah kanan, terus disobek ban sebelah kanan juga depan belakang. Ya itu bagian dari perjuangan. Tetapi begini, ya. Teror dan teror inilah cara negara kita menghadapi perdebatan ilmiah, malah dibalas dengan receh-receh seperti ini. Ini yang kedua kali ya saya alami di bulan ini. Sebelumnya saya kira cuma iseng aja ya kan, ngambil sesuatu dari mobil saya, dipecahkan kaca kiri sampai remuk ya. Terus yang kedua, ya ini, disinilah saya paham, oh ternyata saya sudah dikuntit selama ini ya. Jadi ban mobil saya itu sebelah kanan disait pakai cutter gitu ya, 2 depan dan belakang, sebelah kanan, terus yang sebelah kanan juga kaca diletakkan. Jadi mungkin mereka kira dengan teror-teror semacam ini saya akan bungkam receh itu, pengecut kalian. Jangan pernah takut, lawan. Jikapun saya terbinih dalam kasus ini, semoga lahir pejuang-pejuang keadilan yang lain. Mati 1, tumbuh 1000. Kalau dia berani, ya harusnya sudah lama dia mempertontonkan ijazahnya, ya. Karena ijazah itu sekali lagi saya bilang itu bukan aib, itu pencapaian akademik. Ya. Sekarang sampai repot-repot seperti ini kan dia sendiri yang membuat repot, ya, membuat kegaduhan ya dia sendiri. Ya. Masa presiden 2 periode mempertontonkan ijazahnya saja tidak mau, ya. Sebagai alumnus Gajah Mada ya harusnya bangga. Jokowi, Roy Suryo, hingga Rismon Sianipar menerima intimidasi. Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Kapolres Metro Jakarta Pusat atas dugaan pengusutan terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Rabu siang. 4 terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT. Terbaru giliran Jokowi yang melaporkan ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi kuasa hukum, Jokowi melaporkan 5 orang dengan berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Setelah laporan-laporan itu, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan intimidasi imbas mengusut ijazah palsu Jokowi. Rismon mengungkapkan mobilnya dirusak orang tak dikenal. Mobil yang di kampung dirusak pertama kaca depan sebelah kiri, terus yang kedua sekitar beberapa minggu setelahnya itu kaca pintu depan, setelah kanan, dan pintu tengah, kata Rismon. Rismon berujar bahwa ban mobilnya juga disayat orang tak bertanggung jawab. Rismon mengucapkan bahwa kejadian itu terjadi di tahun ini. Selain Rismon, pakar telematika Roy Suryo juga mengungkapkan dirinya pernah mengalami intimidasi.
Sebelumnya banyak yang terjadi termasuk yang saya alami, baik yang itu nyata maupun tidak jelas atau yang seperti intimidasi fisik dialami Rismond dengan kendaraannya, kata Roy. Meskipun pernah mendapatkan intimidasi, Roy memilih untuk tidak ingin mengusut hal itu. Sementara itu, Dr. Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi secara verbal. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa organisasi masyarakat pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan pengasutan terkait isu ijazah Jokowi pada hari Rabu siang. Kuasa hukum pelapor Rusdiansyah mengindikasikan bahwa salah seorang terlapor adalah mantan menteri. Diketahui 4 sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa Uzia. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang pengasutan di muka umum. Rusdiansyah menyebut bukti-bukti berupa pernyataan, lisan, dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan. Sedangkan pihak pemuda Patriot Nusantara menilai bahwa pengasutan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Terbaru, Jokowi lewat kuas hukumnya Yakub Hasibuan menuturkan kliennya melaporkan sejumlah pasal terkait tudingan ijazah palsu.